Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Alhamdulillah kita bisa berkumpul lagi di masjid kita ini dalam rangka menjalankan kewajiban kita sebagai seorang muslim yang lalu kemudian dilanjutkan dengan majelis ilmu. Tadi pagi di Masjid Mutakin Jawa Tengah itu saya bacakan sebuah hadis yang panjang terkait dengan mimpi Nabi SAW yang dibawa oleh dua orang malaikat untuk melihat sebagian siksa di neraka. Itu salah satunya, betul-betul cerita KKB karena jadi temanya kan Baiti Janati. Jadi salah satunya adalah adanya seorang laki-laki yang ditidurkan berbaring, lalu kemudian didatangkan laki-laki yang kedua mengambil batu yang besar, membawa batu yang besar, lalu batu itu dijatuhkan ke kepala orang yang berbaring tadi. Nah, bahasa Indonesia ini ngoten, bahasa Jawa ini dikeprokan, dan posisi yang berbaring itu di tempat yang tinggi dan orang yang menjatuhkan di dekatnya rok begitu kena di kepalanya dan pecah, batunya gelinding. Nah, namanya gelindingan ke bawah. Lalu orang yang ngepro itu ngoyak. Begitu sudah dapat munggah menaik. Begitu sampai unggul, kepalanya utuh melih. Lalu dikeprok lagi. Singkat cerita yang menemaninya kayak mau sopo atau wong sing duwe dosa apa. Pak Joko masih ingat kan? Apa itu? Kita ngantuk kita ya. Oh ngantuk. Jadi, waduh, biasanya nek tinggi malah ngantuk ya malah ngantuk. Tidur malah tinggal turun. Jadi malaikat terjawab, itu orang yang diberikan Quran, tapi Qurannya malah dibuang. Satu. Yang kedua, dan wayah sholat ning malah ora sholat. Nah, dua hal ini. Oleh karena itu maka kita sebagai orang yang beriman diminta oleh Nabi SAW agar senantiasa kerso senang untuk duduk di masjid yang ada di sekitar rumah kita, memakmurkannya dengan sholat dan majelis ilmu, karena kita nggak akan tahu isinya Quran melainkan lewat majelis ilmu. Sekali lagi majelis ilmu. Ketika bahasanya majelis ilmu, maka di dalamnya disampaikan ilmu yang menikah Quran kali hadis. Makanya Nabi mengatakan tidaklah berkumpul suatu kaum, dan ini saya ulang-ulang terus, di masjid di antara masjid-masjid Allah, di rumah di antara rumah-rumah Allah, yatluna kitabullah wa yatadarasunahu bainahum, mau mempelajari membaca Quran dan mempelajari isinya. Sidik-sidik ning ajak pelan-pelan tapi istiqomah, alon-alon nanti kelakon ning paham. Sampai kemudian Nabi mendoakan salah seorang sahabatnya, Allahumma faqihu fiddin wa alimhu ta'wil, ya Allah pahamkan dia agama dan ajarkan dia tentang takwil. Takwil ini bukan berarti takwil mimpi, tapi pemahaman tentang ayat-ayat ini jangan sampai keliru, karena nanti akan ada orang-orang yang membaca Quran tapi tidak melewati layat juzu tarokiyah, tidak melewati tenggorokannya. Jadi mau sampai tenggorokannya tok itu pun bukan bablas. Jadi mau cotok nih orang mudeng isine. Jadi mau tentang ayat-ayat waris tapi kon rapi moh gitu kan. Mau tentang ayat wajib sholat, wajib poso, ini kok gak sholat, gak poso gitu kan.
Nah, maka fenomena-fenomena seperti itu harus menjadi pembelajaran buat kita. Bahwasanya kita harus kemudian selalu senang untuk ke masjid dalam rangka untuk mendirikan sholat dan kemudian bermajelis ilmu. Dan masjid itu fungsinya sebagai tempat untuk mentransfer ilmu salah satunya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ketika kita diberikan keringanan, kemudahan, hidayah, taufik untuk kemudian melangkahkan kaki ke masjid. Konon katanya itu melangkah ke masjid itu langkah yang paling berat. Seorang laki-laki itu bisa naik gunung, bisa nyeberangi laut, tapi melangkah di masjid itu orang benuang iso gitu. Bahkan orang yang rumahnya mungkin dekat sekali dengan masjid gitu kan, untungnya yang seberang rumah itu belum lompat gitu. Kadang ada yang memainkan nempel masjid, seberang masjid, gurih masjid, ngarep masjid gitu kan. Itu nggih ngerti jadwal adzan jam 6 kurang 5 pilih lunga gitu. Ning angkringan gitu. Untung Pak Kule yo ning masjid. Ini orang enggak ada. Oh ini ora ketok. Maka hal-hal yang seperti ini perlu kita syukuri gitu. Kita syukuri, kita istiqomai gitu. Dan ketika kita sehari 17 kali mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, itu kita akan hayati, termasuk bentuk kesyukuran yang utama adalah karena kita masih dimudahkan hidayah ke kita untuk mau mendengarkan ayat demi ayat, hadis demi hadis. Soal mungkin melampai itu kita Allah mastata'tum, lakukan sesuai kemampuan, maka itu kembali kepada kesanggupan kita masing-masing. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali ke tema kita. Kita lanjutkan kisah anak-anak yang berbakti pada orang tuanya. Judulnya adalah kisah anak yang merawat ibu yang gila. Nah, yang baru rame kan, anak yang gila dirawat oleh ibu yang baik gitu. Dikai kekurangan tapi malah menjadi kelebihan gitu. Astagfirullah. Ini kalau nek gagas beliau itu nanti bingung gitu. Kalau kita yang komplit tangan dan kakinya coro bisa mengibuli wanita, misalnya yang mau siji gitu. Pak Joko balik ini rawani kok dhek nganti ping 15 terus piye. Kayak nganggo sikil nah, astagfirullah. Dan ibunya sabar nemeni dulang, ngancani rekonstruksi. Ya Allah, kula di astagfirullah. Dalam kok yo ora Islam. Nah, Islam itu mungkin itu ajarannya kayak dia nanti. Nah, maka ini kisah anak yang merawat ibu yang gila. Ini saya ambil dari salah satu kajian saya lupa nama saya. Jadi saya masih muda, beliau berceramah atau bermajelis ilmu, terus saya transkrip dari kata-katanya. Pengennya tak ketik tapi kesuwen gitu. Akhirnya kan sekarang ada AI, tempelin aja pakai AI terus keluar transkripnya seret gitu. Nah kemudian saya tulis gitu. Nah dia bercerita, di cerita itu ya karena mungkin sering dicerita dia cerita mungkin 5-9 menit, nggak sampai 10 menit. Tapi mungkin di sini saya akan ceritakan pelan-pelan gitu, biar kemudian kita bisa memahami keadaan anak ini, yang kemudian tentu kita berharap kita juga bisa meniru sikap beliau tentang kebaikannya kepada orang tua, hatta orang tua yang gila sekalipun. Disebutkan atau dikatakan oleh Syekh itu Tabibatun Saudiyatun Taqul, ada seorang dokter wanita di Saudi yang dia itu berkata atau bercerita, dakhala alayya rajul, mendatangiku atau masuk ke tempat periksaku, tempat klinikku, seorang laki-laki yusamma Muhammadan, yang bernama Muhammad. Ini mungkin namanya benar Muhammad, atau kalau di sana itu kadang orang itu nggak dikenal atau nggak kenal disebut Muhammad atau Abdullah. Maka kalau dibahasakan yusamma Muhammad, insya Allah ini namanya ya Muhammad gitu. Dan orang Saudi itu sebagaimana yang dulu-dulu itu kalau memberi nama ya satu kata, jadi Muhammad bin siapa gitu. Jadi kita kan banyak kata ya.
Nah, maka beliau mengatakan lagi Fisalasina min umrihi, pada waktu dia datang umurnya 30 tahun, berarti ini dia seorang pemuda. Dan kemudian dalam kisah ini sampai akhir tidak disebutkan dia menikah. Jadi dia benar-benar khawatir kalau nanti nikah mungkin istrinya juga bisa sabar sama ibunya, nanti bangku gelo ditunda yang nikah. Wa ma'ahu ummuhu, dan bersama anak ini adalah ibunya. Yuhsinuha, di mana dia memeluk ibunya. Li'annaha turidu an takhruja minhu wa tarmi khimaraha. Jadi dirangkul karena ibu ini ajeng mlayu, ajeng buatan normal, buatan waras. Jadi dia senangnya lari, senangnya pelayon, maka ibu itu digocek, dikerok, dan ibunya titik-titik kudungnya dicopot dibuat. Jadi masih ini harus sabar wancani. Kemudian faya ziluha, dan dia menenangkan, wis. Wa ta'abayatahu, jenenge wong mboten waras gitu, ditenangke bukannya malah tenang. Di sini dikatakan wa ta'abayatahu, pangane malah dicopot. Wa tahdisuha, kemudian digerawuk. Wa tadribuha, dikoplok anaknya. Fi wajhihi, di mukanya. Wa huwa yatabasam, dan ibu ini ketika menggigit tangannya, mencakar tangan anaknya, menampar muka anaknya, wa huwa ma yatabasam, anaknya ini begitu dianiaya seperti itu tetap senyum cukup. Itu nek umumnya canom saiki mungkin boleh langsung dibuat ke dalam. Gitu. Kemudian dakhalat fil iyadati, kemudian ibunya masuk ke ruang periksa. Dakhalat fil iyadati ummu, ibunya masuk ke ruang periksa. Ya otomatis sama anaknya, karena tidak mungkin anaknya melepas. Oh, jangankan manusia, ngapunten yang gila gini. Saya pernah punya kucing hutan itu. Kalau saya ada 3 ceblok, sikile ceklek kan. Terus kalau ke dokter tengok, Mas, ini jinak apa liar? Liar dong. Nah terus nek nyekel piye? Kalau tengok lah, jangan dokter apa tengok kula iki. Yang boleh dibius kok piye? Tengok saya dok. Nah, iya. Saya ini dokternya mau tangani. Terus kalau mulai ternyata saya baca-baca itu kucing itu punya kemampuan merecovery dirinya sendiri. Jadi walaupun ceklek itu mulai itu terus mari. Begitu mari kalau kayak kepong. Nah kemudian sini dikatakan masuklah ibunya ke tempat periksa. Summa romat himaroha, lagi melebu kudungnya diucapkan. Wabadaat tadhaku dohkan, ngucapnya karo ngekek-ngekek, guyu. Kenapa? Karena kenapa Pak Joko? Ya mergo gila. Tadhaku dohkan majnunan, dan ketawanya udah gak kayak ketawa orang normal ya, ketawanya orang idean gitu, orang gila. Jadi benar-benar ketawa yang lepas, tidak ada apa ya istilahnya, tidak ada pikiran gimana sampai sini dikatakan alladzi la aqla lahu wa taduru ala tawilatit tabibah, ketawa ngakak kemudian muter-muter seorang gagas, pokoknya tempat periksa itu dihubungi, dicek siji-siji. Dan ini boten disebutke berarti napa-napa mau pemitok. Kemudian sa'alatit tabibah Muhammadan manhadi, Bu dokter bertanya kepada Mas Muhammad ini tadi, ini
iki sapa Mas? Qala kata Mas Muhammad, Ummi, iki ibu saya. Kemudian beliau bertanya lagi, Bu dokter, ma baluha, enek opo kok iso kaya ngene? Maksudnya ngapunten kok edan ngene iki piye gitu. Qala kata Mas Muhammad, ulidat bila aklin, niki pun boten waras ket lahir. Jadi bukan karena patah hati atau patah cinta, boten. Ket lahir pun ngeten. Dokter itu tambah penasaran, mau dokter dijawab kita tambah tekok. Umumnya dokter itu mau pinter toh. Mau pinter niku nggih umumnya nek ada hal yang mengganjal ditanyakan. Eva anjabat. Lah kok iso dari lahir kowe piye ceritane gitu kan. Kok iso nanti meteng nanti lahir jenengan iki piye ceritane. Kemudian beliau ngomong menjawab, zawat juga jadi li abi. Di zaman di koloniko mbah kula berarti Pak Ibu ini niku menikahkan ibu saya dengan bapak saya. Pertanyaannya mungkin kok sing lanang gelem, mungkin ada kesepakatan kita nggak tahu gitu ya. Nah, apa yang dimau sama mbahnya? Mbahnya mau karena turidu antun jiba wa'adan. Jadi mbahnya atau yang bersangkutan ini pengen supaya kemudian punya anak. Kemudian fatazawwajaha abi, lalu bapakku menikahinya. Nek saya ngapunten ya, umumnya nek biaya jalur normal ngertos niku calonnya bermasalah gitu, wegah gitu kan. Wong rada ora mancung iso wegah gitu kan. Rada ireng sithik kulite wegah gitu. Nek kula itu biasaan kula goleki jodoh sinten sing yen goleki lebih tahun-tahun ini lho kula niku hampir menyerah gitu. Kenapa? Karena saya itu bawa calon temen gitu. Zaman SMP, SMA itu termasuk wong pinter ya. Delalah qadarullah. Qadarullah niku nggih paringi ibu gerak ning boten edan gerak. Niku sampai umur 83 enggak mati-mati. Dia ngopeni gue terus-terusan dan dia khawatir mengenai nikah calonnya itu rasa sanggup sabar akhirnya dia milih dari nikah. Ini sebagai wong lanang normal, kemudian cah pinter, ya suwe-suwe yo kesel dari jomblo, kan goleki bojo. Nah, kula goleki angger wong nolak, padahal sing nolak niku wong itu yo umur 36, 35, yo standar barang gitu kan. Nanti kok ilang napa kok enggak mau? Karena pekerjaannya nggak tetap. Jadi kerja tetap menulis mandek, nek kalau nopo, nek kalau ya Allah, astagfirullah. Jadi saya itu sampai kok nanti ping pitu, ping semene kaera ketemu jodoh ini. Padahal lo biasanya ping loro, ping telu niku pun aman ya. Ini kan ping belum lagi. Nanti akhirnya ping dewi. Nah, kalau lanjut ini. Dan kemudian menikah, otomatis saya secara pribadi meyakini ada kesepakatan dengan mbahnya. Kemudian fatallaqaha fil amil awal. Di tahun pertama diceraikan. Wa hamalat bi wa anjabatni. Dan waktu diceraikan beliau mengandung saya. Berarti kan sempat malam pertama gitu kan. Dan kemudian setelahnya saya lahir. Jadi walaupun gila, ini tetap piye carane kalih mbae niki dadi mbae niku nggih pinter. Kemudian piye carane tetap lahirlah seorang anak. Niki nek dalam ilmu manajemen. Salah undang kula nggih sinau manajemen. Niku enten namine manajemen resiko. Jadi seorang laki-laki niku wajib ngopeni semua perempuan yang ada di bawah tanggung jawab kita. Dimulai dari ibu, istri, anak perempuan gitu kan. Mungkin enten ponakan perempuan gitu termasuk ketika dia anak dari adik kita atau kakak kita yang kemudian suaminya sudah meninggal. Maka seorang laki-laki yang cerdas itu kemudian mencarikan pasangan anaknya ini, ponakan ini untuk memindahkan tanggung jawab. Openi itu dalam ilmu manajemen namanya manajemen resiko, memindahkan resiko. Gak apa-apa. Dan itu sah-sah saja. Dan termasuk tugas seorang laki-laki adalah mencarikan pasangan
rasakan juga untuk anak perempuan, ponakan perempuan. Ngoten. Makanya istri saya itu punya sepupunya itu laki-laki terus punya adik perempuan gitu kan. Niku kula tekoki adikmu kerja apa kuliah? Mboten kerja atau mboten kuliah. Nah, terus piye karepe? Niki ngene wangi kula dodolan. Lah iki nek kula cetak ini kok nek dengan punya visi ke depan, punya bayangan ke depan, punya pandangan ke depan yang baik. Niki adik perempuan ini tanggung jawabmu sampai kapanpun. Makanya nek kamu cerdas, kamu harusnya kemudian pilihannya satu di antara dua, carikan suami atau kemudian kuliahkan. Dengan dikuliahkan dia punya ilmu sehingga nanti dia kemudian bisa menjaga dirinya sendiri. Akhirnya kemudian dikuliahkan. Pilihannya anak bocah dari kerja nikah. Jadi ngoten iki Pak. Jadi memitigasi resiko. Jadi bayi ini mungkin dipikir iki anakku kok nek aku mati sapa sing ngopeni kan ngoten niku to. Nah, maka tak nikahke. Kok meteng yo tak jogo. Dadi nek cara meteng pelayon mungkin dicegah napa silane carane lah supaya kemudian lahir dan lahir tenan. Bocah ini yang diberi nama Muhammad. Dan kemudian dilanjutkan kisahnya mundu an kuntu fil asirat wa ana alladhi akhduhuma. Dan ketika aku sudah berumur 10 tahun, coba 10 tahun. Jadi mbak ini kan pikir yo tabel, tapi yo mungkin ini cara terbaik mendidik anak ini. Sejak umur 10 tahun, maka kewajiban merawat itu dipindahkan ke saya. Saya yang merawat beliau. Jadi cah 10 tahun pun merawat boe sing edan, sing gila. Ida aratu an anama. Nek aku mau tidur, arbutu kodami fi kodamiha. Sikil kula kali sikil ibu kula cencang ngangge tali. Asa antal ruba wala asur. Kula kuwatir mengke nek ibu kula niku lunga, kula boten sadar tangi-tangi ilang. Jadi anak niki saking sayangi kali mboke, ora pengen mboke lunga pas dhek itu dicencang. Ya mengko keseret Mas niku paling mungkin. Artinya dia siap dengan semua resiko yang harus dia tanggung demi menjaga ibunya. Kemudian dokter itu bertanya, "Limada ataita biha?" Lah kok ada jadi komplain Mas? Dokter ini ceritanya dokter umum. Kok ibumu gila kok gorene? Masalahnya apa? Qala kata beliau si Mas Muhammad, "Biha as-sukaru." Niki ibu kula kena diabetes itu. Dari jenengan yang remen manis-manis itu. Sak menika dikirani cukup memandang istri jenengan mawon ya. Wal ummu tadhaku wa taqul atini batotisa. Niku lagi ngobrol karo doktere, kowe kan muter wae bunga-bunga. Woi, jaluk kentang. Jaluk iku fresh iku. Boten kentang mentah, kentang sing saged didahat. Wayu tiga, maka dia memberikannya. Berarti pun dicepake, berarti pun apal nek senengane mbuke kentang. Berarti ini anak baik, apal senengane mbuke pake. Jadi nek nanti pake wis kayak kode bulan Bali anake kok ora paham. Ini ki udan-udan ini ki wedang ronde ketok enak yo Bu. Anake sebelah meneng ae dolanan HP. Nek ngoten niku wong jiko bantal nomor mau dibandem. Upeng. Niki ya Allah, astagfirullahaladzim. Ibu yang gila aja dia sampai ngerti loh senengane apa dan digawake. Jadi begitu bengok-bengok siap ready. Mungkin nek duwe senengane liane digawake liane juga, mungkin pisang apa-apa mungkin wis gawane sak pirang-pirang kados ibu-ibu nek beto cah cilik pengen ning krantil sing susu sing dot sing pampers gitu kan. Gawane macam-macam. Kemudian tak suku fi wajhihi berarti kayak orang matur nuwun dijiko napa tentange bar niku anake napa didoni
Astagfirullah. Didoni kalian boleh saya dan ini loh. Kemudian fiwajhi fayadhaku. Bareng idoni ngekek jenenge wong edan iki. Wa yamsahu bi nafsihi, dan dia pun bocah niki akhirnya dia cukup napa kain napa dilap dhewe. Ora nesu. Iku nek dasane kita nang dibuka kok ini jalan. Summa qalat. Kemudian dokter itu bertanya kepada Mas Muhammad, "Hadi umuka? Hal ta'rifuka? Iki ibumu, bisa kenal kamu? Bisa kenali nek kamu anaknya?" Qala, kata Mas Muhammad, "Ya Allah, boten, dia tidak kenal saya jadi. La ta'rif ibnaha lakin alladhi ja'alani ya'lamu annaha ummi." Demi Allah, dia enggak kenal saya. Tapi Allah yang menciptakan saya tahu nek dia ini ibu saya. Tuh. Ini lho Pak, jadi mang nama istilahnya menghayati kata-kata beliau ini. Mungkin kita bisa lari dari tanggung jawab ngurusi orang tua, ngurusi anak. Hari ini banyak laki-laki itu ketok gede wae, ketok bapok, sikile mlaku, tapi kon megah gitu. Bisa kita lari dari tanggung jawab itu. Tapi Allah yang Maha menciptakan kita tahu kalau itu adalah tanggung jawab kita. Makanya masa ini nggak mau lari dari tanggung jawab ini. Makanya dia mengatakan dengan kalimat yang luar biasa, bahwasanya dia nggak kenal saya. Gampang ini tak gua orangnya kok ngerti ini dari orang ngerti nek aku anak ini. Nek niku yang sepuh cek normal kan gua teko main ngerti gua tuli putrane sinten kae sing jenenge kae nyebut dong ngerti niki ora mudeng. Tapi putranya mengatakan, demi Allah, dia tidak tahu. Tapi Allah yang menciptakanku tahu nah itu ibuku. Kemudian faqala, ibunya berkata, ya bani tunadi bintang kadzabin. Kemudian dia memanggil dengan kalimat wahai anakku. Ya, ini juga panggilan secara umum ya. Leng-leng jadi bisa bermakna anak kandung, bisa bermakna panggilan keakraban, tapi nggak disebut nama kan? Berarti mungkin dia juga nggak ngerti nama anaknya siapa. Tunadi bintang kadzabin. Kemudian malah ngelok nih, lu sing bocah ngomong kayak wong wedok penipu, dokter itu apa tadi. Kemudian lima ada tawat dini al-maktab. Kenapa kamu membawaku ke kantor ini? Taruh bintang kadzabin fi syashah. Aku melihat ada gadis pembohong di layar. Ternyata yang dilihat bukan dokter tapi TV gitu. Kola, kata anak itu, Al-Khamis ya Umi, hari Kamis lah ibuku. Jadi ceritanya ibu ini dijanjeni dino Kamis. Kemudian ibu ini nabi, amma qulta ini saat habubika fil Khamis. Bukankah kamu menjanjikan aku nek dino Kamis mau ngajak aku jalan? Faqalat at-tabibah. Kemudian dokter itu pun bertanya, atadhabu biha wa qad zala at-taklifu anha. Apakah kamu masih ingin membawanya meskipun kamu sudah tidak berkewajiban? Jadi dokter ini kok jangan aku tak masuk. Nah, dan dokter ini penasaran. Tadhabu biha lil umrah. Apa maksudmu melakukan umrah ini? Aku bocah umrah gitu. Qala, kata Mas Muhammad, kullama aradat Makkah tadhabu biha. Maka setiap kali dia ingin ke Mekah, jadi ceritanya kan orang Saudi dari Mekah itu dicedak. Maka setiap dia ingin ke Mekah, la uridu an tatamanna syai'an wa anna qadirun ala tahqiqihi wa la a'maluha. Maka aku tidak ingin sesuatu yang dia inginkan kok ngantek daftar wujud. Coba padahal aku ini tadi dokter sampai sudah mengatakan waqad zala at-taklifu anha. Dia kan udah nggak punya kewajiban untuk ibadah. Cara nggak sholatnya rapopo apa meneh ora umroh. Kan umroh niku
wajibnya yang pertama, sisanya kan sunnah gitu. Artinya kalau kemudian dia sebagai orang gila aja nggak sholat aja nggak apa-apa, ngapain baca umroh? Orang dokter bertanya seperti itu, padahal dia itu tukang rekso. Ini penasarannya sampai urusan fikih gitu. Karena memang di sana Pak Caca SD itu diajari fikih sederhana sehingga mereka begitu kuliah jadi apapun, entah dokter, entah tentara, entah apapun, mereka ngerti hukum-hukum yang ada di dalam kitab-kitab fikih itu. Makanya ini masukan buat panjenengan yang hari ini punya putra atau putu yang masih kecil-kecil gitu kan, sekolahkan di sekolah-sekolah yang menanamkan nilai-nilai keagamaan agar nanti ketika mereka menjadi dokter, tentara, polisi, pejabat, mereka sudah mengerti nilai-nilai itu. Soal mereka nanti mengamalkan atau tidak itu bagian dari kuatnya dengan mendoakan. Tapi kalau mereka nggak kenal, akhirnya gitu orang tua salah sidik mati buat di jalan pemenang dan tadi ini. Maka di sini anak ini mengatakan setiap kali beliau pengen ke Mekah, maka aku akan membawanya. Dan aku nggak pengen nanti beliau duwe kepengen aku iso nuruti. Mesti kula usahake Bu Dokter. Summa kharaja ma'a ummihi minal bab. Kemudian dia pergi bersama ibunya. Wa aghlaqa at-tabibu al-bab, dan kemudian dokter itu menutup pintu kliniknya, pintu tempat periksanya. Wa baka bukaan maron, dan dokter itu kemudian menangis dengan tangisan sejadi-jadinya karena dia seumur-umur nggak pernah nemoni ada anak yang modelnya koyo gini, yang ada anak yang ngepronggo yang tabung gas 3 kilo, anak dipenging mulai mojo kongen boe malah dipateni, ada juga anak yang kemudian boe nembung duit kemudian orang dikei malah diusir. Ada juga yang wong tuane begitu pensiun langsung dicemplungkan ke panti jompo. Para lagi kados teng Jepang niku enten budaya kula mboten kesubutan kelingan istilahnya. Jadi orang-orang tua yang tua banget ora mati-mati niku nggih dibuang teng gunung. Dijare ten niku kados jenengan nek duwe kucing rapat ngopeni terus diucalke ning pasar ngoten niku. Iki dibuang ten alas, istilahnya nopo kula mboten mudeng. Ya mesti mati lah wong jenenge wong tuwa pun cukup. Maka dokter ini begitu Mas Muhammad ini keluar dari pintu, tutup, nangis. Karena dia sebagai wanita dokter belum pernah melihat pemandangan yang seperti itu. Kemudian dokter itu berkata, Sami itu anil birri. Aku tuh sudah mendengar cerita tentang kebaktian, cerita begitu. Walakinna an ara syaban ummuhu ta'rif. Tapi aku baru kali ini kok bisa melihat ada seorang pemuda yang ibunya nggak kenal dengan dia. Walakin hayatuhu tahta qadami ummi. Tapi hidupnya dia persembahkan untuk melayani ibunya. Yakhdimuha hatta yabussallahu bainahu wa bainaha safhata barin jamilatin. Sehingga dia terus-menerus melayani ibunya sampai dia berharap bisa menemui Tuhannya dalam kondisi terpisah dengan ibunya dengan nilai sebagai anak yang berbakti dengan indah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kula ana cerita ingatan iki malah merinding. Artinya, ketika kita hari ini masih punya orang tua yang sehat, normal, maka kita harus bersyukur, kita jaga, kita periksa, kita cek keadaan mereka. Maka kisah yang barusan saya kisahkan ini adalah sebuah kisah nyata yang ketika saya cek di beberapa video para masyayikh itu, beberapa dari antara mereka mengisahkan, dan ustaz-ustaz Indonesia sebagian juga mengisahkan. Ini menunjukkan kisah yang
mutawatir yang diceritakan berulang-ulang dan orangnya memang ada, maka ketika hari ini kita punya orang tua, maka itu amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita jaga, kita berbakti semampu dan semaksimal kita, apapun bentuk dan kondisi mereka. Sampai ada dalam satu kajian niku isinya cah nom-nom niku kula ajari tentang berbakti pada orang tua. Niku tentang itu siji niku protes, "Ora, aku gak. Soalnya bapakku ora tau ngendaki aku, ora tau ngurusi aku. Ora peduli kalau aku." Maka kalau memang kita hari ini menjadi orang tua, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, maka jangan tanamkan kebencian pada putra-putra kita sehingga mereka akhirnya membenci kita. Walaupun kebencian mereka kepada kita itu salah, maka yang namanya asap gak akan ada kalau gak ada apinya. Sesuatu itu gak akan muncul kalau gak dimulai. Maka ketika memungkinkan kita hadirkan cinta kasih sayang di dalam rumah tangga kepada anak istri kita, keluarga kita, maka ketika kita berharap mereka berbakti sama kita, tentu itu harapan yang sinkron, yang logis. Tapi kalau kemudian yang kita tanamkan adalah kebencian, ketakutan, kita tanamkan sosok orang tua yang tidak bertanggung jawab dan seterusnya, maka naudzubillah, tentu ketika kita tua kita berharap mereka ngurusi, ya mereka wegah ya, itu sebenarnya kalau dari sisi sebab akibat itu pun masuk, walaupun mereka itu salah. Makanya kalau saya kajian sama anak-anak muda itu saya katakan, saya lelek pakmu, saya lelek buahmu, yuk pakmu, yuk buahmu, yuk itu dibukti. Walaupun mereka mungkin ampun dan wegah kerja, malas kerja, orang ngurusi, ya mereka tetap bawa kamu. Maka ada satu poin yang perlu saya tekankan, bahwasanya orang tua wajib mengurusi yang ada di bawah tanggung jawabnya, anak juga wajib mengurusi orang tuanya, walaupun terkadang orang tuanya itu wa'in dolamahu, berbuat dolim kepada anak itu, sehingga kedoliman orang tua itu nggak akan bisa, nggak akan boleh anak itu membalasnya, tapi pasti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, maka daripada dimintai pertanggungjawaban Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat, maka poin pelajarannya adalah kita maksimalkan, kita usahakan semaksimal mungkin kita menjadi orang-orang tua yang bertanggung jawab, yang pada akhirnya nanti insya Allah panjenengan akan petik woi pakarti, yaitu jenengan akan mendapatkan kebaktian putra jenengan di akhir tua jenengan. Dan ketika itu terjadi enak, sampai kemudian sebaliknya, maka biasanya anak itu berat untuk berbakti, dan akhirnya sebagian anak yang benar-benar nggak mau itu pulau paling bisa mengusulkan kepada mereka, ya wis nek gelem nemoni, paling ora pastikan dia punya tempat buat tinggal, apakah kontrak, apakah kemudian kamu belikan, beliau ada di situ, kamu jamin makanannya, kamu jamin listriknya, kamu jamin airnya, dan kamu taruh orang untuk mengawasi. Pulau paling bisa menasihati seperti itu. Artinya posisi seorang ustaz itu berat, Pak. Jadi ketika seorang anak curhat wong tuane yang dolim, niku nek ustaze enggak hati-hati, iku yo iso-iso melu-melu nyalahke wong tuane, mau cen wong tuane ngono buat baik gitu kan. Wah itu ustaz yang ngawur gitu ya. Makanya benar-benar harus adil. Bagaimana kemudian kepada orang tua, ketika panjenengan orang tua, kita harus bersikap baik kepada anak kita, berlaku yang adil, agar kemudian mereka juga akan berbuat yang baik kepada kita. Kok pada akhirnya wong tuane iki luput gitu. Ketika kajian kepada anak-anak, saya bilang ya kowe tetap berwajib berbakti. Pada akhirnya puncak dari semua itu raiso ketemu kok gak nyawa, ya wis paling ora ya tarikan tempat, jangan sampai keleleran ning dalan-dalan. Makanya saya itu kalau melihat ibu-ibu tua di pinggir jalan, bapak-bapak tua yang udah gak bisa apa-apa, mulai kan dia pikir ini anak ini gitu kan, dua anak orang gitu kan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kok pilih mekaten tinggal saged kula aturaken kirang langkung yo pangapunten. Niki ada kisah berikutnya, tapi nek kula fotoke tinggal mboten cekap dadi, insyaallah kita lanjutkan di pekan yang akan datang. Kisah tentang dua orang anak yang berebut ngopeni wong tua ini ketika tua, bahkan mereka sampai membawa kasus itu ke pengadilan. Jadi
rebutan ngopeni wong tuwa nganti tekan pengadilan. Dadi hakime bingung, nek iki dokter sing bingung kok enek anak koyo ngono. Insyaallah di minggu yang akan datang seorang hakim akan bingung kok enek anak kok rebutan ngopeni wong tuwa nganti digawa tekan pengadilan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Alhamdulillah subhanallah wa bihamdihi.